Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G0024121 dari kelompok A2. Di sini akan menerangkan tentang anatomi laprak terakhir, yaitu skenario ketiga. Tadi kita sudah bahas tentang mandibul, terus habis itu bagian atas superior. Sekarang kita ke bagian inferiornya. Kita akan melihat kasusnya setelah ini. Langsung aja. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian tersebut, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Oke, yang pertama kita menjelaskan tentang jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu secara lengkap. Artikulasio genu itu apa aja sih? Kalau bahasanya artikulasio genu itu adalah sendi lutut, ya, sendi lutut gampangannya gitu. Oke, kita masuk ke anatomi artikulasio genu. Apa aja sih anatominya? Kita telah belajar banyak os di kaki, tapi yang akan kita bahas adalah 3 os dan 2 tambahan, yaitu yang pertama adalah os femur, yaitu yang bagian paha. Ada os tibia, yaitu kalau kita sebutnya tulang kering kalau SMA ya. Sama os patella, yaitu tulang lututnya sendiri. Terus ada permukaan artikular sama meniskus. Os femur itu tulang paha yang membentuk bagian atas sendi lutut dengan kondilus medial dan lateral. Oke, kondilus medial lateral nanti akan diterangkan di akhir. Terus ada os tibia, itu tulang kering yang membentuk bagian bawah sendi lutut berartikulasi dengan kondilus femur. Kondilus femur ada 2 ya, medial sama lateral. Nanti diterangkan juga. Ada os patella, tempurung lutut berbentuk segitiga yang melindungi sendi lutut dan meningkatkan efisiensi otot quadriceps. Nanti ada tuberculum quadratum, nanti ada di sana diterangkan. Terus ada permukaan artikular, dilapisi kartilago hialin untuk mengurangi gesekan selama gerakan. Ini salah satu bagian juga di artikulasio genu. Sama yang terakhir ada meniskusnya. Meniskusnya ada 2, yaitu meniskus medial dan lateral, berbentuk sabit untuk menyerap tekanan dan stabilitas sendi. Oke, untuk lengkapnya akan saya terangkan lebih lanjut. Kita langsung aja masuk ke yang kedua karena ini berhubungan dengan artikulasio genu juga. Oke. Ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Oke, di sini saya menantangkan tentang ligamentumnya. Apa aja sih ligamentum yang memperkuat artikulasio genu? Oke, kita lanjut aja. Langsung saja kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ada ligamentum cruciatum anterior, ligamentum cruciatum posterior, kolateral medial, kolateral lateral, patella, sama meniskofemoral. Ya, fungsinya kurang lebih sama untuk mencegah pergeseran, tergantung posisinya. Ada yang anterior, ada yang posterior, bisa menguatkan atau menghubungkan tulang patella ke tibia, atau menghubungkan ke meniskus yang tadi, lateral ke femur, dan mendukung stabilitas meniskus dan sendi. Oke, kita langsung aja kita bahas satu persatu di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih ligamentum yang ada di artikulasio genu. Oke, ada 6 tadi, ada cruciatum anterior posterior, ada kolateral medial sama lateral, ada ligamentum patella, sama yang terakhir ada meniskofemoralis. Meniskofemur itu ada 2, yaitu lateral sama medial. Oke, kita bahas yang paling depan dulu. Ini adalah paling depan. Di sini ada patella kita. Jelas yang paling depan ada ligamentum patella untuk menghubungkan antara os patella sama tibianya. Oke, selanjutnya di bagian kanan di sini ada namanya kolateral lateral. Di sini ada kolateral medial. Jadi ya jelas banget di sini dia untuk apa, agar tidak terjadi pergeseran, di situ fungsinya. Terus yang bagian belakang di sini ada cruciatum posterior, yang depan ada cruciatum anterior. Nah, untuk fungsinya tadi sudah saya jelaskan agar tidak menggeser ke bagian anterior serta tidak menggeser ke bagian posteriornya begitu. Terus yang terakhir ada meniskofemur, dibagi dari 2, yaitu ada medial sama lateral. Ini ada meniskonya, meniskofemur bagian medial sama lateral. Oke. Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga, yaitu tentang anatomi os belum benar. Anatomi os femur. Nah, di anatomi os femur ini kita akan membahas tentang apa aja muskulus yang ada di femur, sama ada bagian apa aja di os femurnya itu, di tulangnya. Oke, kita langsung akan membahasnya. Let's go. Baik, oke, di sini sekarang saya akan menerangkan tentang os-osnya dulu. Tadi di awal ada namanya tentang jelaskan tentang artikulasio genu secara lengkap. Di sana ada os tibia, os femur, sama os patella. Nah, di sana belum tak terangin nih. Nah, soalnya gabung nih os femur sama yang belakang nih, makanya tak jelasin jadi satu aja. Oke, kita akan mulai dari os femurnya dulu, karena pertanyaan ketiga os femur kan. Kita mulai dari os femurnya dulu. Nah, di os femur ini dia cukup kompleks tapi cukup mudah diingat. Oke, yang pertama di sini. Ini enak banget. Pokoknya apalin caput,
koput, kolum sama korpus, dah itu aja. Koput, kolum sama korpus itu dasar. Oke. Koput, kolum sama korpus. Nah, yang lainnya baru nih masuk ke sini ya. Oke, di sini ada yang asik, di sini ada trocanter mayor. Kalau namanya trocanter mayor, ada mayor berarti ada trocanter minor. Nah, di sini ada trocanter minor, trocanter mayor. Nah, di sini ada crista trochanteria, trochanterelaris ya pemirsa. Amin. Ada crista intertrochanter. Nah, di sini ada fossa intertrochanternya. Di sini ada fossa. Nah, di atas ini ada tuberculum quadratum. Oke, kita lanjut ke bagian korpusnya, bagian korpus ini. Dari sini ada namanya tuberositas glutea. Di sini penebalan glutea, di sini ada nah terus ada linea aspera. Linea aspera kalau ditarik ke bawah dibagi jadi dua. Yang satu ada apa namanya? Linea supracondylaris medialis sama linea supracondylaris lateralis, di mana dia akan berhubungan langsung dengan condylus medial sama condylus lateral. Di atasnya condylus masing-masing ada namanya epicondylus medial, sama di sini ada epicondylus lateral. Oke. Nah, di antara dua linea supracondylaris ini di tengah-tengahnya ada namanya fossa poplitea, namanya fossa poplitea. Nah, di bawahnya fossa poplitea nih, di antara ini ada fossa lagi, namanya fossa intercondylaris, karena dia di antara dua condylaris. Nah, di belakang ada fossa lagi, satu lagi, yaitu fossa patella, karena dia nanti akan menghubungkan antara os femur sama os patella. Di sini makanya ada fossa patella. Oke. Dah, kita ini apa namanya os femur selesai, kita akan lanjut ke os tibianya. Nah, os tibia nih mencolok nih, paling gede nih. Kita os tibia kita lanjut. Nah, sama kayak tadi, ada bagian atas di sini ada condylum lateralis, di sini ada condylum medialis. Nah, di tengah-tengahnya condylum di sini ada namanya area intercondylaris. Ini area intercondylaris. Nah, di sini kayak crista, cuman beda lagi karena ada dua, jadi namanya eminentia condylaris, eminentia intercondylaris. Nah, di sini ada namanya tuberositas tibia. Nah, di bawahnya tuberositas tibia ini ada margo, kayak linea kan, cuman ini margo, namanya margo anterior tibia. Nah, di samping sini, nah ini ada margo interosia, jadi batas antar tulang. Kenapa antar tulang? Karena nanti dia akan membatasi antara tulang tibia sama tulang fibula. Nah, di sini ada namanya margo cukup pendek, namanya margo musculisole, linea musculisole. Nah, di sini yang terakhir ada margo margo medialis tibula. Oke. Di bagian bawahnya cuma dua ya. Di sini ada fossa fibula tibia, fossa fibulae tibia. Di sini akan menggabungkan antara tibia sama fibula nanti. Sama yang terakhir, di sini ada namanya malleolus medialis. Nah, namanya malleolus medialis. Oke, ini untuk tibianya. Oke, kita akan lanjut ke tulang selanjutnya, yaitu tulang patella. Tulang patella yang kecil tapi cukup lumayan hafalinnya. Yang bagian atas di sini ada basis, bukan kaput loh ya, bukan kolum, tapi di sini ada basis patella. Di bagian tengahnya ada namanya corpus patella seperti biasa. Bagian bawah adalah apex patella. Nah, di bagian belakang ini ada namanya fascias articularis lateralis, dan di sini fascias articularis medialis, yang masing-masing dibatasi oleh margo, yaitu margo lateralis dan margo medialis. Oke. Untuk apa namanya patella cukup simpel ya. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke ligamentum os femurnya. Musculus os femur. Oke. Musculus os femur. Di sini ada banyak, cuman ngafalnya sangat asik di sini. Oke, kita akan ngafalnya dari depan dulu. Di depan ada namanya rectus femoris. Oke, rectus femoris paling mencolok nih, rectus femoris, karena dia akan langsung dengan patella. Rectus femoris. Nah, di samping kanan kiri di sini ada namanya vastus lateral, vastus medial di situ. Nah, kalau rectus femoris kita hapus nih, kita hilang. Nah, di tengah-tengah ini ada namanya factus intermediate. Jadi lateral medial sama intermediate. Nah, di sini ada namanya sartorius, musculus sartorius. Nah, sartorius pasangannya di sini ada namanya trocei musculus fascia, apa sih namanya? Musculus tensor fascia lata, Oke, lanjut. Di sini ada sartorius, di sini ada pectineus, nih pectineus. Nah, pectineus cukup jelas ya, pectineus. Nah, di sini nanti ada
abductor longus. Nah, abductor longus ada tiga, ada abductor longus, ada abductor magnus, sama abductor brevis. Cuman abductor longus, nah ini kelihatan di sini, ini bukan abductor brevis, cuman di sini namanya adalah gracilis, musculus gracilis. Nah, musculus ya, nah di sini abductor magnus. Nah, ada magnus, ada tadi ada magnus longus. Nah, brevisnya di mana nih? Brevisnya kalau magnusnya kita hapus nih, kita hapus. Nah, di sini ada namanya abductor brevisnya. Oke, bagian belakangnya ada pertama ada bicep. Di sini bicep femoris caput longus. Nah, di sini ada bicep femoris caput brevis. Nah, untuk di sini ada semi tendonosus sama semi membranosus. Udah deh gitu. Nah, belum selesai nih. Masih ada beberapa yang belum kita bahas di sini. Nah, di sini ada namanya psoas mayor. Di sini psoas mayor. Nah, namanya mayor ada minornya. Nah, untuk minornya itu sangat kecil. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Psoas minornya di sini, psoas minor. Oke, sama yang terakhir ada di sini namanya iliasia. Apa sih iliacus ya, maaf saya sedikit melihat ya. Musculus iliacus di situ. Di sini ada musculus iliacus. Oke. Udah selesai mungkin di sini. Ini apa yo? Ini namanya depannya T fascia lata pokoknya. Tensor fascia lata di sini. Nah, ini untuk bokong di sini ada gluteus maximus, gluteus minimus nanti di dalam, apa gluteus mediat sama gluteus minimum di dalam. Cuman kita nggak belajar itu karena kita fokus ke os femurnya. Oke, mungkin itu aja dari os femur. Kita lanjut ke PPT. Oke, mungkin cukup sekian untuk laprak kali ini. Untuk video anatomi 1, 2, skenario 1, 2, dan 3 telah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya kepada kakak Aslab Mengampu. Oke, mungkin itu dari saya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.